Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 2, Matematika Komputer 2, kami akan mempresentasikan tugas besar search engine, mesin pencari, yang di sini akan mencari sebuah kata dari beberapa website yang ada pada website UM, Elektro UM. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Romadhoni Al-Bukhari, NIM 2405356000335 dan teman saya Rifki, mungkin perkenalan, monggo. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Kemal Gruki dengan NIM 2405356000527. Ya, dan teman saya Dan, Alvin. dan saya Putu Alvin Mahendra Putra dengan NIM 2405356067978. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan eh, sebuah wujudnya website yang ada fitur pencariannya. Yang pertama kita akan uji coba untuk mencari sebuah kata. Apa contohnya teman-teman? Untuk contohnya bisa kita cari departemen terlebih dahulu ya, Kita Mas Ro. coba cari departemen. Jadi kita uji coba dulu satu kata. Coba kita cari. Nah, jadi untuk departemen ini hasil pencariannya ada di beberapa website. Nah, untuk ini urutannya eh, dari skor tertinggi sampai skor terendah. Nah, untuk skornya sendiri ini tergantung dengan kemiripan atau banyaknya kata yang sesuai dengan konten di websitenya. Yang itu kita hubungkan pada database, nanti kita jelaskan pada kodenya. Terus wujud dari hasil pencariannya seperti ini, mulai dari yang tertinggi sampai paling kecil untuk skor kemiripannya. Adapun selanjutnya kita bisa klik pada hasil pencariannya untuk mengarah ke website yang ada pada websitenya UM. Terus kita juga bisa mencari kata kunci yang lain. Mungkin apa kata kunci yang lain teman yang yang Mungkin lain? bisa mahasiswa, Mas. Oh, mahasiswa. Nah, mahasiswa kita coba cari atau kita enter. Nah, mahasiswa juga muncul. Coba kata yang sedikit, Mas. Apa ya contohnya kata yang sedikit, Mas? Untuk kata yang sedikit mungkin bisa gini ya, Op- kuliah Apa? tamu ya. Hah? Bisa kuliah tamu mungkin ya. Oh, kuliah tamu. Ya. Kuliah tamu. Nah, kita search. Nah, jadi untuk kuliah tamu ini hanya muncul pada 5 website saja. Jadi yang eh, website yang tidak ada kata kuliah tamu, dia tidak muncul pada hasil pencarian. Seperti itu. Tetap pada skornya, yaitu yang tertinggi yang paling banyak, yaitu ini ada beranda Departemen Teknik Elektro. Terus selanjutnya kalau kata-katanya tidak ada, contohnya seperti apa, Mas? Bisa ada usulan? Kata-kata yang tidak ada seperti roti, roti ya. Kita coba roti, Ya, betul. roti. Nah, Ini kan jika kalau ada di toko. nah kita kita jika kita cari roti, maka tidak ditemukan hasil untuk pencarianmu. Memang karena tidak ada pada database yang kita pasang pada search engine-nya ini. Nah, selanjutnya kita mau jelasin database dulu atau kodenya dulu, Mas? Mungkin lebih afdol kita jelasin kodenya dulu ya. Oh, kodenya dulu ya. Jadi, Betul. baik kita akan eh, menjelaskan kodenya. Nah, sudah muncul atau belum? Sudah, Oh, sudah sudah. boleh, mantap. Mulai dari controller dulu ya. Oh ya, boleh. Nah, jadi Ya, ini bisa controller. bisa ini langsung ya, bisa dijelasin langsung ya. Iya, boleh-boleh. Langsung bisa dijelaskan.
Oh ya, baik. Jadi di sini di dalam folder search engine master itu memiliki sebuah subfolder yaitu app. Nah, di bawahnya kita menerapkan konsep MVC seperti model, view, dan controller. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara spesifik mengenai controllers terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ini kan kita menggunakan bahasa Python standar ya. Bahasa bahasa dasarnya itu kita menggunakan bahasa Python. Nah, sebelumnya seperti biasa pada Python kita harus melakukan import library atau function. Yang dimana di sini kita melakukan import 4 library. Yang pertama itu get connection. Itu berfungsi untuk mengakses koneksi ke database. Ya, seperti biasa lah yang kita pakai itu pada PHP MySQL. Kemudian di bawahnya itu kita menggunakan library TF, IDV, F, V, Vectorizer. Nah, itu berfungsi untuk mengubah teks ke dalam bentuk vektor TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Kemudian ada namanya library Quotient Similarity. Nah, itu juga berfungsi untuk menghitung kemiripan sudut antara vektor dokumen dan query. Dan yang terakhir itu ada kita melakukan import array. Itu digunakan untuk pra-processing text atau regex. Nah, baik di sini untuk di sini ada dua fungsi. Bisa ke atas, Mas. Ya, Nah, siap. di sini ada fungsi pra-processing text. Nah, gunanya fungsi ini itu untuk membersihkan teks agar setiap eh, teks yang diproses itu bisa berjalan dengan optimal. Kemudian ini juga menjaga konsistensi antara kata yang dia itu dianggap sama. Seperti kata buah menggunakan huruf kapital dan kata buah yang satu lagi itu menggunakan huruf kecil. Nah, itu jadi kita menjaga konsistensi maknanya supaya bisa digunakan secara optimal pada search engine. Lalu ini ada teks read.show itu berfungsi untuk menghapus simbol, angka atau tanda baca yang sifatnya itu termasuk karakter non alfanumerik atau yang tidak umum digunakan. Fungsinya untuk menjaga optimalisasi dalam search engine supaya bisa dijalankan dengan optimal. Lalu itu fungsi tersebut mengembalikan text.strip. Lalu selanjutnya itu terdapat fungsi yang berguna untuk mengambil data dari database. Dengan parameternya adalah query. Di sini get connection yang tadi itu berfungsi mengambil koneksi dari model yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya sesuai arsitektur revisi. Kemudian di sini juga SQL query itu diambil semua dokumen dari tabel dokumen yang di dalam file database search engine itu di dalamnya ada tabel dokumen termasuk ID, judul, konten, dan URL. Nah, hasilnya itu diambil dalam bentuk list of tuples yang dimana seperti konsep array statis yang telah didefinisikan. Nah, selanjutnya di sini ada untuk memisahkan data teks dan metadata atau di sini ada keterangan pisahkan isi ya. Nah, di sini docs_row itu hanya isi konten dokumen yang akan dibandingkan. Kemudian yang di bawahnya titles dan URLs itu metadata yang ingin ditampilkan dalam hasil. Seperti kita tahu kan dalam suatu website itu pasti mengandung metadata yang berbeda-beda. Maka dari itu kita akan mendefinisikan sebagai berikut ini. Lalu di bawahnya itu kita melakukan pra-processing dokumen dan query. Udah. Kita akan melakukan pre-processing dokumen dan query. Nah, itu seperti yang kita lihat, docs didefinisikan sebagai pra-proses document for doc in docs_row. Ini berfungsi untuk menerapkan fungsi pra-proses ke semua dokumen dan query. Dan ini juga memastikan supaya teksnya menjadi bersih, tidak sensitif antara huruf besar dan huruf kecil, dan
bebas simbol alfanumerik yang tadi. Dan di sini ada vektorisasi dengan TF-IDF. Nah, di sini sudah mulai masuk nih. TF-IDF itu didefinisikan sebagai TF-IDF vectorizer yang tadi kita telah impor library-nya. Itu bekerja membuat vektor dari semua dokumen plus satu query. Nah, ini yang unik ini. Fit transform itu didefinisikan atau menjadi otomatis yang berfungsi untuk membangun sebuah vocabulary atau kosakata yang ada di dalam search engine itu. Kemudian, setelah itu akan dihitung bobot TF-IDF-nya untuk setiap kata di dokumen dan query. Lalu di sini ada hitung quotient similarity yang mana ini? Yang SIM, yang ini, yang paling bawah. Ini merupakan suatu perhitungan berupa vektor query. Karena kita taruh paling akhir kan saat fit transform yang tadi. Nah, kemudian di sini vektor min satu itu yang ini mana nih? Nah, nih, min satu dan titik min satu ini itu semua vektor yang ada di dokumen. Lalu, Cauchy similarity itu menghitung skor kemiripan antara skala 0 hingga 1 antara query dan setiap dokumen. Dan yang terakhir ini untuk mengurutkan hasil dari ambil 10 teratas dengan skor lebih dari 0,01. Nah, di sini kita melakukan perankingan terhadap hasil berdasarkan list atau indeks atau skor lah bisa dibilang. Itu akan melakukan sortir, mengurutkan dari skor tertinggi ke terendah. Dengan maksimal kita ambil 10 data dalam pencarian supaya gak banyak-banyak. Mungkin itu saja dari penjelasan folder controller. Ya, Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya model dari teman saya, Mas Rifki. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model. Jadi di model sini digunakan untuk mengoneksikan atau mengelola data dari database. Di mana pertama kita perlu untuk mengimport sebuah library yang digunakan untuk mengoneksikan atau agar eh, file kita ini bisa berinteraksi dengan database MySQL, yaitu import MySQL connector. Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi yang digunakan untuk uh, memanggil, di mana itu adalah get connection. Jadi get connection itu nanti akan dipanggil di controller. Selanjutnya, kita bisa mendefinisikan parameter-parameter untuk mengoneksikan dengan database yang kita punya, yaitu seperti host, user, password, dan nama database-nya di dalam sebuah fungsi MySQL Connector Connect. Ya, Mungkin Masnya bisa itu ditampilkan database-nya. oh ya. Jadi kami tampilkan database-nya. Sebentar ya. Udah munculkah untuk yang database-nya? Oke, oke. Jadi database yang kita buat, kita kasih nama search engine, di mana di dalamnya terdapat dua tabel, yaitu dokumen dan juga link. Pada tabel dokumen berisi beberapa kolom, yaitu ID, judul, konten, dan URL. Yang dimana di sini berfungsi untuk menyimpan dokumen yang berisi dari konten dari web yang kita ambil. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat ID 1, di mana judulnya itu merupakan nama dari webnya. Terus kontennya adalah isi dari webnya yang kita copy. Lalu kita juga eh, bisa memasukkan URL di kolom URL. Selanjutnya mungkin bisa ditampilin untuk eh, tabelingnya, Mas. Oke, untuk di tabeling ini digunakan untuk menghubungkan antara dokumen-dokumen yang telah kita masukkan pada tabel dokumen tadi. Kita bisa lihat di dalam tabel link ini terdapat kolom ID link, from link, dan juga to link.
di mana ID link ini merupakan sebuah ID dari yang kita hubungkan. From link ini bisa kita ibaratkan sebagai parent dari sebuah webnya. Dan to link ini adalah sebuah children yang menghubungkan dan yang terhubung kepada from link. Seperti itu, Mas. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari model. Selanjutnya mungkin kita bisa mendengar penjelasan dari view dari teman saya, Mas Roma. Monggo, Ya, silakan Mas Roma. baik. Jadi kita ke kode bagian view. Jadi view ini berguna untuk menampilkan untuk interface dari sebuah website yang akan menampilkan search engine yang telah kita buat. Jadi yang pertama ini ada kode search HTML di mana ini menggunakan beberapa tambahan apa namanya ini? Frame apa? Anu, Yang Vendor, ya, kalau vendor, style itu apa, Mas? Kayak font awesome ini namanya kayak apa? anu apa sih? Oh, bootstrap apa sih? Ya vendor kayak bisa. kita Ya, buat hiasan lah. semacam bootstrap. Intinya seperti itu agar website yang kita tampilkan search engine-nya itu memiliki tampilan yang enak dilihat dan eh, experience dari penggunanya itu juga enak. Di sini banyak sekali kode untuk stylenya. Ini kodenya tidak perlu dijelaskan karena hanya mempercantik dari tampilan websitenya. Kita langsung jelaskan kode di bagian seperti input katanya dan alamat penggunaannya. Nah, jadi di sini ke body ki- kita fokus pada class masthead. Jadi di sini eh, kita berikan sebuah tempat untuk memasukkan kata di search engine-nya. Di sini ada action yang dimana kita inputkan sebuah teks dan akan eh, menghubungkan dari tampilan ini dari search HTML ke arah controller yang mana nanti itu juga berhubungan dengan model dan database yang akan dicari. Jadi di sini berguna untuk memasukkan kata yang akan dicari dan eh, mengklik tombol pencarian. Terus selanjutnya akan mengarah pada website namanya result HTML, kode result HTML. Ini untuk menampilkan hasil dari pencarian, yang mana ini mengambil hasilnya dari controller yang telah dibuat tadi, yang dijelaskan tadi, dan otomatis langsung berurutan sesuai dengan fungsi controller yang telah disediakan. Dan apabila muncul maka akan muncul sesuai controller dan apabila di sini tidak muncul kami atur untuk memunculkan kata tidak ditemukan hasil untuk pencarianmu. Dan ada untuk tombol kembali ke pencarian. Jadi seperti itu untuk eh, view-nya. Terus tadi juga lupa dijelaskan yang bagian eh, hasilnya ketika kita cari sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan juga sih untuk dari controller. Jadi seumpama kita tadi cari atau kita contoh teknik informatika. Ini sudah muncul ya di website Mas, di Zoom-nya. Sudah, Ya. sudah. Satu. Jadi untuk skor ini, kalau skornya lebih mendekati dari satu, itu maka lebih banyak kata kemiripannya. Jadi semakin bawah ini kan tadi semakin kecil. Yaitu sesuai dengan kontrolernya tadi. Kalau satu itu semakin mendekati atau semakin banyak kata yang mirip dan semakin
dekat dengan nol atau semakin kecil itu semakin dikit juga kata yang mirip seperti itu. Terus kita juga di sini dalam eh, mengerjakan tugas search engine, tugas besar ini kita juga memiliki eh, apa? Memberikan beberapa aspek yang diminta oleh Bapak Bapak. Zainal. Oke. Nah, jadi tugas besar ini juga berhubungan dengan vektor, numerical method, konvergensi, matriks, dan juga sudah menggunakan konsep MVC, yaitu model view control yang sudah kami jelaskan tadi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Jadi apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Nanti juga kami berikan beberapa penjelasan di deskripsi video. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami memiliki salah dalam pengucapan tadi. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop.